Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yang nomor 5. Namun sebelum saya mempresentasikan ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ade Syahputra dari kelas MJ201, program studi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika penyebaran informasi kepada masyarakat untuk mengedukasi agar masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan berita dan informasi. Etika penyebaran informasi kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial di era digital yang begitu cepat dan luas. Dalam konteks penyebaran berita dan informasi, ada beberapa hal yang harus ditekankan kepada masyarakat agar mereka dapat bertindak secara etis. Mari kita ke beberapa yang tadi saya maksud. Untuk yang pertama, sumber dan keaslian informasi. Masyarakat perlu diajarkan untuk selalu memeriksa dan memverifikasi keaslian informasi sebelum menyebarkan lebih lanjut. Berita palsu atau hoax dapat menyebabkan kerusakan sosial dan dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, selalu penting memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Untuk selanjutnya, hati-hati dalam berbagi. Masyarakat harus dipahamkan akan konsekuensi dari menyebarkan informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Dalam banyak kasus, berita yang menyesatkan atau tidak benar dapat menyebabkan kebingungan dan bahkan memicu ketegangan di masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus belajar untuk tidak langsung menyebarkan informasi tanpa pertimbangan yang matang. Selanjutnya, berpikir kritis. Penting bagi masyarakat untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas. Mereka harus belajar untuk mempertanyakan informasi yang mereka terima, sumber yang lebih dapat diandalkan, dan mencari sudut pandang yang berbeda sebelum menyimpulkan suatu peristiwa. Selanjutnya ada etika berbagi di media sosial. Di era digital ini, berita informasi menyebar dan cepat melalui sosial media. Masyarakat harus diajarkan tentang etika berbagi di platform-platform ini. Mereka harus memahami pentingnya memeriksa fakta sebelum membagikan informasi dan tidak ikut serta dalam menyebarkan berita hoax atau berita palsu. Selanjutnya, tanggung jawab dalam modernisasi atau moderasi konten. Jika seorang memiliki platform atau akun media sosial yang memiliki banyak pengikut, dia harus menyadari tanggung jawabnya untuk memverifikasi informasi sebelum diposting dan tidak menyebarkan berita yang meragukan. Selanjutnya, melindungi privasi dan keamanan. Masyarakat harus menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan informasi pribadi atau merugikan orang lain secara tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, berpartisipasi dalam pendidikan media. Pendidikan media harus diperkuat di sekolah-sekolah dan lingkungan belajar lainnya. Masyarakat, terutama generasi muda, yang harus diberikan pemahaman tentang bagaimana media berfungsi, bagaimana cara membedakan antara berita dan opini, dan serta cara berbicara tentang masalah-masalah yang kontroversial dengan bijaksana dan hormat. Penting untuk menyadari bahwa etika penyebaran informasi bukanlah tanggung jawab yang hanya terletak pada pihak-pihak tertentu, seperti media, pemerintah, atau lembaga-lembaga pendidikan. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran dalam memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan adalah akurat, agar tidak menyesatkan dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang etika penyebaran informasi, masyarakat Indonesia dapat menjadi kontributor yang lebih bertanggung jawab dan berbudaya dalam menghadapi dinamika informasi di era digital ini. Seperti yang kita tahu, sekarang banyak platform-platform sosial media baik di internet menyebarkan berita-berita hoax dan berita palsu yang menyebabkan terjadinya atau beberapa orang yang dirugikan atas berita-berita palsu tersebut, sehingga
dalam undang-undang pun sudah diatur tentang undang-undang ITE, di mana di situ terkait atau bahwasanya orang yang menyebarkan berita hoax atau palsu akan dihukum pidana. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya di soal nomor 5 pendidikan Pancasila di ulangan atau di ujian semester akhir genap ini. Pada sesi kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Kastolani, Magister Pendidikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.